Selamat datang. Saat ini kita akan mempelajari tentang statistika, pengertian statistika, dan cara penyajian statistik. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara. Pertama, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. 2. Menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengelolaan data. Hasil pengolahan suatu kumpulan data diperoleh sebuah ringkasan data. Ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut statistik. Jadi statistik dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. A. Diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang disebut diagram batang. Batang-batang ini dapat dilukiskan secara tegak. Diagram batang tegak atau mendatar. Diagram batang mendatar. Tetapi antara batang satu dengan batang yang lain diberikan jarak sehingga letak tiap batang tadi tampak terpisah. Contoh. Berikutnya, diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Contoh. Berikutnya, diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Diagram lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Contoh, di suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa dengan rincian sebagai berikut: 90 orang siswa SD, 50 siswa SMP, 30 siswa SMA, dan 10 siswa SMK. Jika data siswa ini hendak disajikan dengan diagram lingkaran, maka sudut sektor lingkaran ditentukan terlebih dahulu sebagai berikut. 90 orang siswa SD, berarti sudutnya (50 orang siswa SLTP, berarti sektor sudutnya (30 orang siswa SMA, 10 orang siswa SMK, sehingga diagram lingkarannya jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan pelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Penyajian data seperti tabel di bawah ini disebut tabel distribusi tunggal. Berikutnya, tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contoh. Jadi, dikatakan berkelompok karena ada
kelasnya. Kelas merupakan interval dari sebuah nilai. Kemudian ada titik tengah, terus ada frekuensi. Kita mulai dari kelas. Data yang terdiri dari 100 nilai amatan pada tabel di atas dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu kelas pertama dari nilai 71 sampai 80, kelas kedua 81 sampai 90, kelas ketiga 91 sampai 100, keempat 101 sampai 110, kelima 111 sampai 120, keenam 121 sampai 130. Batas kelas ditetapkan sebagai nilai-nilai ujung yang terdapat pada sebuah kelas. Misalkan kelas pertama 71 sampai 80. Jadi batas bawahnya adalah 71 dan batas atasnya 80. Tepi kelas adalah batas bawah dikurangi setengah 0,5. Tepi atas, batas atas dikurangi ditambah 0,5. Tepi bawah sering disebut batas bawah nyata dan tepi atas disebut batas atas nyata. Panjang kelas atau lebar kelas atau interval kelas. Jika masing-masing kelas mempunyai panjang yang sama, maka panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Titik tengah kelas. Titik tengah sama dengan setengah kali dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Sekarang kita akan belajar cara menyusun tabel distribusi kelompok. Dapat disusun melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tentukan nilai rentang, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Berikutnya, tentukan panjang atau interval kelas. Yang keempat, tetapkan kelas-kelasnya sehingga mencakup semua amatan. Yang kelima, tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem turus. Contoh, suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Jawab. Langkah pertama, cari rentangnya. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimumnya 176 dikurangi 119 sama dengan 57. Langkah kedua, jumlah seluruh data ada 40. Banyak data ada 40. Diperoleh banyak kelas 6,287, kita bulatkan menjadi 7 buah. Langkah ketiga, mencari panjang kelas. Langkah keempat, dengan panjang kelas 9 dan nilai statis minimum ditetapkan sebagai batas bawah.
diperoleh data-data sebagai berikut. Kelas pertama 119 sampai 127 dengan titik tengah 123. Kelas kedua 128 sampai dengan 136 dengan titik tengah 132. Berikutnya kelas ketiga 137 sampai dengan 145 dengan titik tengah 141. Dan yang terakhir kelas untuk 173 sampai dengan 181 dengan titik tengah 177. Sekarang kita buat tabelnya. Berikutnya, menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Contoh, nilainya kurang dari frekuensi. Ada tabel distribusi frekuensi lebih dari. Contoh, selain frekuensi kumulatif, seringkali kita perlu menghitung frekuensi kumulatif relatif, yaitu suatu nilai amatan yang kurang dari atau lebih dari suatu batas nilai tertentu. Biasanya dinyatakan dalam persen. Frekuensi kumulatif relatif sama dengan frekuensi kumulatif dibagi ukuran data dikalikan 100%. Silakan bisa digunakan untuk latihan. Sekarang kita belajar tentang histogram dan ogive. Histogram dan poligon frekuensi. Sajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi-persegi panjang yang saling berhimpit atau histogram, atau disebut sebagai histogram. Contohnya, selanjutnya, apabila titik tengah dari bagian sisi atas persegi panjang pada histogram tersebut dihubungkan, maka disebut diagram garis. Diagram garis yang dibentuk dengan cara seperti ini disebut poligon frekuensi. Ogive. Kurva frekuensi kumulatif untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari disebut ogive positif, sedangkan kurva frekuensi kumulatif untuk tabel distribusi frekuensi lebih dari disebut ogive positif. Contoh, ogive positif, ogive negatif.
Oke. Beberapa soal bisa digunakan untuk latihan. Oke. Pertemuan untuk kali ini kita akhiri. Penyajian data telah kita sampaikan. Selamat belajar teman-teman. Semoga kita semakin mampu untuk membuat dan menyajikan data statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.